Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas dongeng sumber-sumber Islam. Islam adalah agama yang bersandar pada kitab Al-Quran dan hadis Nabi sebagai sumber kebenaran iman. Kitab Al-Quran tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa ditopang oleh hadis Nabi. Selain kitab Al-Quran dan hadis Nabi, Islam juga memiliki sirah nabawiyah, tafsir, dan takrib. Dengan demikian, terdapat 4 sumber Islam yang menopang keberadaan agama Islam itu sendiri, yakni 1. Kitab Al-Quran, 2. Sirah Nabawiyah, 3. Hadis Nabi, 4. Tafsir dan tahrik. Muslim mengklaim bahwa kebenaran sumber-sumber Islam tersebut sebagai fakta yang tidak bisa diganggu-gugat. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Muhammad melalui malaikat Jibril. Hadis adalah ucapan dan segala perbuatan yang dilakukan oleh Muhammad. Muncul pertanyaan, apakah benar sumber-sumber Islam tersebut bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan dari sudut pandang atau perspektif sejarah? Apakah benar Al-Quran, hadis, sirah sudah ada pada zaman Muhammad? Apakah benar sumber-sumber Islam tersebut merupakan fakta sejarah atau hanyalah sekumpulan dongeng yang dibuat jauh setelah kematian Muhammad? Let's check it out. Kita kulik sampai mendelik. Pertama, Al-Quran. Manuskrip atau mushaf Al-Quran tertua ditulis pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang berkuasa di Damaskus, Syria antara tahun 685 hingga 705 Masehi, yang dilanjutkan oleh Khalifah Ibnu Walid pertama yang memerintah antara 705 hingga 715 Masehi. Manuskrip atau mushaf Al-Quran tertua ini dikenal dengan nama Mushaf Sana'a yang ditemukan di Masjid Agung Sana'a, Yaman pada tahun 1972. Al-Quran Mushaf Sana'a hanya terdiri dari 63 surah. Sementara Al-Quran Hafs yang sekarang digunakan oleh sekitar 93 hingga 95% Muslim di dunia baru disusun atau dibuat pada tahun 1924 di Kairo, Mesir, yang terdiri dari 114 surah dan 6.236 ayat. Menurut sumber Islam, Muhammad SAW meninggal dunia tahun 11 Hijriah atau pada tahun 632 Masehi. Dengan demikian, Al-Quran tertua, yakni Mushaf Sana, yang terdiri dari 63 surah, ditulis
atau disusun 73 tahun setelah kematian Muhammad. Sementara Al-Quran yang digunakan Muslim sekarang ditulis atau dibuat 1292 tahun setelah kematian Muhammad, atau pada tahun ini baru berusia 1 abad. 2. Sirah Nabawiyah. Sirah artinya sejarah atau biografi atau riwayat hidup Muhammad. Penulis sejarah atau biografi seorang tokoh adalah orang yang hidup sejaman dengan tokoh tersebut. Namun, penulis sirah atau biografi Muhammad paling awal bernama Ibnu Ishaq yang lahir pada tahun 704 Masehi atau 85 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 768 Masehi atau 151 Hijriah atau 136 tahun setelah kematian Muhammad. Lucunya lagi, sirah yang ada sekarang disusun atau ditulis oleh orang yang berbeda, yang tidak ada hubungannya dengan Ibnu Ishaq yang bernama Ibnu Hisham. Ibnu Hisham meninggal dunia pada tahun 833 Masehi. Ibnu Hisham mengaku memperoleh informasi tentang Muhammad dari murid Ibnu Ishaq. Jarak antara Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham adalah 68 tahun. Ibnu Ishaq tidak pernah bertemu dan tidak pernah mengenal Ibnu Hisham. Ibnu Hisham lalu meringkas, menambahkan, dan mengganti serta membuang teks yang berasal dari Ibnu Ishaq. Banyak tulisan diedit dan dibuang oleh Ibnu Hisham. 98% tulisan Ibnu Ishaq dibuang oleh Ibnu Hisham. Alasannya, Ibnu Hisham tidak menyukai 98% tulisan Ibnu Ishaq tersebut. Sirah Nabawiyah ini ditulis oleh generasi cicit Muhammad dalam rangka kepentingan ulama dan kepentingan politik penguasa dinasti atau Bani Abbasiyah, yakni Khalifah Al-Mansur. Al-Mansur memerintahkan Ibnu Ishaq mengarang sebuah kitab yang berisi tentang kisah sejak zaman Adam hingga Muhammad. Ibnu Ishaq lalu menghadiahkan karyanya tersebut kepada Khalifah Al-Mansur yang berkuasa antara tahun 754 hingga 775 Masehi. Lucunya lagi, teks asli atau manuskrip Sirah Nabawiyah karya Ibnu Ishaq sampai hari ini juga tidak ada. Tulisan yang ada adalah salinan atau kopi yang ditulis oleh Ibnu Hisham. Lalu Al-Waqidi yang hidup antara 727 hingga 823 Masehi atau 25 tahun setelah Ibnu Hisham juga menulis sirah atau biografi Muhammad yang isinya berbeda dengan apa yang sebelumnya ditulis Ibnu Hisham. Baik Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, dan Al-Waqidi tidak memiliki
sumber yang jelas, yakni dari mana dasar atau bahan yang mereka gunakan untuk menulis sirah atau biografi tentang Muhammad. Ibnu Hisham selaku penyusun atau pengumpul sirah pertama berasal dari Basra, Irak yang berjarak 1200 mil atau sekitar 1930 km jaraknya dari Mekah dan Madinah. Namun ia tumbuh dewasa di Kairo, Mesir yang terletak 990 mil atau sekitar 1600 km dari kota Mekah dan Madinah. Dengan demikian, sirah nabawiyah atau biografi atau riwayat hidup Muhammad bersumber pada dongeng atau karangan ketiga orang tersebut, yakni Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, dan Al-Waqidi. Ibnu Ishaq meninggal tahun 768 Masehi, Ibnu Hisham meninggal tahun 833 Masehi, dan Al-Waqidi meninggal tahun 823 Masehi. Ketiganya tidak pernah bertemu dan tidak pernah mengenal Muhammad secara langsung. Karena berdasarkan sumber Islam, Muhammad meninggal dunia pada tahun 632 Masehi. Ladalah penulis biografi alias riwayat hidup, tapi nggak pernah ketemu dan nggak pernah mengenal orang yang ditulisnya. Lah piye iki? Ketiga, hadis Nabi. Hadis adalah perkataan dan perbuatan Muhammad pada waktu ia hidup. Penulis pertama hadis Nabi adalah Al-Bukhari. Al-Bukhari menyatakan ada 660.000 hadis, tetapi ia hanya mengakui 7.000 yang otentik atau asli. Ia menyatakan banyak hadis yang menyimpang dan sisanya adalah palsu atau ditambahkan. Ada 6 penyusun hadis yang dianggap syahih, yakni 1. Al-Bukhari meninggal pada tahun 870 Masehi. 2. Sahih Muslim meninggal pada tahun 875 Masehi. 3. At-Tirmizi meninggal pada tahun 884 Masehi. 4. Ibnu Majah meninggal pada tahun 887 Masehi. 5. Abu Dawud meninggal dunia pada tahun 899 Masehi. Dan ke-6, An-Nisai meninggal pada tahun 915 Masehi. Al-Bukhari, pengumpul hadis pertama, berasal dari Bukhara, Uzbekistan yang terletak 2.600 mil atau sekitar 4.180 km dari kota Mekah dan Madinah. Hadis Nabi berdasar pada sanad atau isnad. Sanad atau isnad artinya rantai atau jalur penutur. Maksudnya adalah jalur atau rantai penuturan orang-orang hingga sampai ke Muhammad. Sanad atau isnad pertama kali disusun oleh Syafi'i Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i
atau yang dikenal dengan nama Imam Syafi'i, yang hidup antara tahun 767 hingga 820 Masehi. Ia menyusun sanad atau isnad di Baghdad, Irak. Hadis Nabi memiliki dua unsur utama, yakni sanad atau isnad dan matan. Matan artinya redaksi kalimat. Pertanyaannya, Imam Syafi'i menulis sanad atau isnad itu sumbernya dari mana dan dasarnya apa? Dari mana ia bisa tahu siapa saja orang-orang yang hidup di sekitar atau di sekeliling Muhammad? Dari mana ia bisa tahu orang-orang yang hafal dan mengetahui apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Muhammad? Apa buktinya orang-orang tersebut tahu apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Muhammad? Padahal si Syafi'i dan Muhammad berjarak 188 tahun. Muhammad meninggal dunia pada tahun 632 Masehi, sedangkan Syafi'i meninggal dunia pada tahun 820 Masehi. Bagaimana mungkin orang yang hidup pada tahun 820 Masehi tahu orang-orang yang hidup di sekitar Muhammad? Dari mana Syafi'i tahu siapa hafal apa? Ladalah, ternyata sumber sanad atau isnad juga berdasarkan jarene alias katanya atau lagi-lagi dongeng. Capek deh. Keempat, tafsir dan tahrik. Tafsir artinya komentar ulama tentang kitab Al-Quran, sedangkan tahrik artinya sejarah manusia. Ulama yang pertama kali membuat tafsir Al-Quran adalah Al-Tabari yang meninggal pada tahun 923 Masehi. Al-Tabari yang pertama kali menyusun tafsir dan tahrik berasal dari Tabaristan, Iran, yang terletak 1.700 mil atau sekitar 2.730 km dari kota Mekah dan Madinah. Jarak antara Muhammad dan Al-Tabari hampir 300 tahun. Bagaimana bisa orang yang hidup hampir 300 tahun menafsirkan Al-Quran? Apa ia tahu apa dan bagaimana Muhammad menafsirkan Al-Quran? Al-Quran dibuat atau disusun oleh dinasti atau Bani Umayyah, yakni Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Ibnu Walid antara tahun 685 hingga 705 Masehi dan 705 Masehi hingga 715 Masehi. Sedangkan sirah nabawiyah, hadis Nabi, dan tafsir dibuat atau disusun oleh dinasti atau Bani Abbasiyah, yakni sejak Khalifah Al-Mansur yang berpusat di Baghdad, Irak, mulai tahun 749 Masehi. Semua penulis hadis Nabi, sirah nabawiyah, dan tafsir tidak pernah mengenal dan mendengar
Muhammad secara langsung. Mereka semua bukanlah saksi mata langsung atas apa yang mereka tulis. Sumber Islam juga menyatakan segala sesuatu terkait kehidupan Muhammad terjadi di Mekah dan Madinah, Arab Saudi. Namun aneh bin ajaibnya, semua penulis sumber-sumber Islam tersebut tak satu pun tinggal atau hidup atau bekerja di kota Mekah atau Madinah. Mereka tinggal di Irak, Iran, Uzbekistan, Mesir, dan Syria. Bagaimana mereka bisa tahu apa saja yang terjadi di Mekah dan Madinah pada zaman Muhammad? Pastilah tulisan mereka hasil mendongeng alias mengarang indah lah yau. Pengumuman. Channel Satria Nusantara akan membuka donasi atau menerima sumbangan dari para subscriber, netizen, atau penonton channel ini untuk mendukung perkembangan dan kelangsungan channel ini. Bab pertama, keuntungan memberikan donasi atau sumbangan di channel ini. 1. Penyampaian ucapan terima kasih kepada akun atau pemilik akun atau subscriber yang telah memberikan donasi atau sumbangan akan disebut dalam video yang akan ditayangkan channel Satria Nusantara. 2. Admin akan memilih 10 subscriber atau netizen atau penonton channel Satria Nusantara yang telah memberikan donasi atau sumbangan. 10 subscriber atau netizen atau penonton yang terpilih sebagai pemenang akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus tahun 2024. Ke-10 orang pemenang akan mendapatkan hadiah atau cenderamata secara eksklusif dari admin Satria Nusantara. 3. Admin Satria Nusantara kembali akan memilih 10 subscriber atau netizen atau penonton paling favorit yang akan diumumkan pada akhir tahun atau antara tanggal 25 Desember hingga 31 Desember tahun 2024. Subscriber atau netizen atau penonton paling favorit akan mendapatkan hadiah atau cenderamata yang menarik dan piagam dengan tanda tangan secara eksklusif dari admin Satria Nusantara. Bab 2. Kriteria penilaian penentuan subscriber atau netizen atau penonton yang akan terpilih sebagai pemenang. 1. Pemberi donasi bobotnya 75%. 2. Partisipasi komentar bobotnya 10%. 3. Kualitas komentar bobotnya 10%. 4. Lain-lain bobotnya 5%. Bab 3. Keputusan admin Satria Nusantara dalam memilih para pemenang tidak bisa diganggu-gugat. Bab 4. Besaran donasi. Donasi kepada channel Satria Nusantara senilai Rp10.000 atau lebih. Donasi ditransfer ke rekening admin Satria Nusantara yang tertera di kolom deskripsi. Bagi subscriber atau netizen atau penonton yang tergerak hati memberikan donasi atau sumbangan, bisa menghubungi nomor WA admin Satria Nusantara di nomor +62 813 1493 0063
atau email admin satria.nusantara1478@gmail.com. Kelima, penggunaan donasi yang terkumpul. 1. Sebagai dana pemberian hadiah atau cenderamata kepada para pemenang minimal 2 kali setahun. 2. Biaya untuk pengiriman hadiah atau cenderamata kepada para pemenang. 3. Pengembangan dan riset channel Satria Nusantara. Bab 6. Donasi atau sumbangan dikirim ke SeaBank atas nama Dewi Maulia Nurjanti, nomor akun atau rekening 9017 1294 8087. Rekening BCA atas nama Dewi Maulia Nurjanti, nomor akun atau rekening 1740 231983, atau juga di Social Bus atas nama Satria Nusantara yang linknya tertera dalam kolom deskripsi. Sebagai penutup, admin akan berpantun pergi berhaji ke Arab Saudi karena rayuan dongeng Islami. Berapapun besarnya donasi, admin ucapkan banyak terima kasih. Admin Satria Nusantara ucapkan salam waras dan salam cerdas. Demikianlah sumber-sumber Islam yang merupakan dongeng padang pasir dan bertentangan dengan akal sehat, nalar, serta logika memahami sejarah. Jangan lupa untuk like, memberikan komentar, men-share, dan men-subscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, saran, dan usulan untuk pembahasan video-video selanjutnya. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.